dengan lembut. Setetes darah tanduk rusa yang jernih menetes di telapak tangannya. Seketika meresap ke dalam kulit. Dia hanya merasakan aliran hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Siapapun yang melihat ini hanya perlu memberikan 3 bunga merah kecil. Satu ucapan, sumber rezeki yang melimpah. Hari-hari mendatang pasti akan membuat harapan menjadi kenyataan. Sehat dan aman, keberuntungan besar dan kemakmuran. Kakek itu tersenyum dan berkata, ini adalah sumber berkah yang diberikan oleh Luling untukmu. Dapat melindungimu dari segala penyakit. Kekuatanmu akan menjadi kuat. Si elang kecil berpamitan kepada kakek dan Luling. Mengikuti ingatan menuju ke bawah gunung. Dia hanya merasa ringan seperti burung layang-layang. Perjalanan yang memakan waktu sehari saat datang. Kini dalam waktu kurang dari setengah hari sudah sampai di pintu desa. Desa itu masih dalam keadaan hancur. Ladang-ladang kering retak. Wajah para penduduk desa tampak pucat. Dia berlari cepat kembali ke rumah. Melihat ayah dan ibunya saling meneteskan air mata. Di rumah tidak ada pedagang manusia. Sepertinya ayah dan ibunya telah berubah pikiran. Ayah, ibu, si elang kecil berteriak. Ayah dan ibu terkejut dan senang. Mereka berlari menghampirinya dan memeluknya sambil menangis. Elang kecil, kemana saja kamu pergi? Ibu menyesal. Bahkan jika harus mati kelaparan, aku tidak akan menjualmu. Ayahmu pergi mencari pedagang manusia untuk mengembalikan uang. Si elang kecil juga meneteskan air mata. Menceritakan petualangan di gunung dengan rincian. Ayah dan ibu awalnya tidak percaya. Tapi melihat wajahnya yang merah merona. Dengan mata yang cerah. Dan berbeda jauh dari saat ia meninggalkan rumah. Mereka tidak bisa tidak percaya lagi. Si elang kecil tidak sempat berbicara lebih banyak. Menarik ayah dan ibunya ke tepi sumur kering. Sesuai dengan cara yang diajarkan oleh kakek, menguburkan roh tanah. Pada hari pertama, dasar sumur mulai mengeluarkan kelembapan. Pada hari kedua, dinding sumur mengeluarkan tetesan air. Pada pagi hari ketiga, di bawah tatapan terkejut seluruh penduduk desa, sebuah mata air mengalir deras dari dasar sumur. Dengan cepat menggenangi mulut sumur, para penduduk desa bersorak-sorai mengambil air untuk mencicipi. Air mata air yang manis membuat mereka mendapatkan kembali tenaga. Menggunakan air ini untuk menyiram ladang. Tanaman yang awalnya kering dan kuning perlahan-lahan berubah menjadi hijau. Pertumbuhannya menggembirakan. Ladang si elang kecil menjadi sangat subur. Tanaman mereka lebih baik dibandingkan milik orang lain. Para penculik manusia mendengar kabar ini. Melihat bahwa rumah si elang kecil memiliki tanda keberuntungan. Mereka mengambil uang pelanggaran kontrak dan pergi. Penduduk desa mengatakan bahwa kebaikan hati si elang kecil telah menggerakkan Dewa Gunung. Mengirim binatang spiritual dan nenek moyang untuk membimbingnya. Menyelamatkan seluruh desa. Keluarga si elang kecil sangat berterima kasih kepada Paman Sapi. Luling dan kakek Jarum Putih juga sangat berterima kasih. Sejak saat itu, keluarga si elang kecil dan seluruh penduduk desa hidup dengan baik. Si elang kecil sering pergi ke gunung. Dia selalu bisa bertemu Luling di mulut gunung. Luling akan membawanya mencari ramuan berharga, agar dia bisa membantu lebih banyak orang. Meskipun Paman Sapi di rumahnya tidak pernah berbicara lagi, dia tetap sehat dan tenang. Hingga suatu malam yang tenang bertahun-tahun kemudian, dia meninggal dengan damai. Seolah-olah telah menyelesaikan misi terakhirnya. Cerita telah berakhir. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menonton.